Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Fitriyanti dari Institut Teknologi Bandung, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek 2024 gelombang 2 angkatan 14 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN, terutama terkait identifikasi dan deskripsi isu dari implementasi manajemen ASN dan Smart ASN di lingkungan saya bertugas. Untuk mengingatkan kembali, manajemen ASN adalah pengelolaan untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. Berikut ini adalah beberapa isu implementasi manajemen ASN yang saya temukan di lingkungan saya bekerja sehari-hari. Tentu saja isu-isu ini merupakan hasil identifikasi dan analisis pribadi saya. Isu yang pertama terkait manajemen waktu, yang kedua terkait kompetensi ASN, yang ketiga terkait manajemen kesehatan. Isu yang pertama, manajemen waktu, saya masih menemukan beberapa dosen tidak tepat waktu dalam mengajar karena tidak adanya sanksi atau konsekuensi yang tegas. Hal ini juga mungkin dapat disebabkan oleh beban kerja dosen yang berlebih sehingga mempengaruhi manajemen waktu. Dampak dari isu ini jika tidak ada solusi antara lain waktu bekerja yang tidak efektif dan efisien, tugas tidak selesai tepat waktu, dan citra yang kurang baik di mata mahasiswa dan kolega. Isu yang kedua terkait tantangan peningkatan kompetensi. Saya menemukan masih ada keterbatasan bantuan finansial terhadap program pelatihan dan pengembangan tren keilmuan, misalnya untuk mengikuti konferensi atau workshop di dalam dan luar negeri. Dampak dari isu ini jika tidak ada solusi, antara lain dalam jangka waktu panjang, kompetensi keilmuan dan keterampilan yang relevan dan sesuai kebutuhan serta tuntutan zaman di era globalisasi dari para dosen akan tertinggal dibandingkan dosen-dosen di perguruan tinggi lain, terutama dosen di luar negeri. Isu yang ketiga terkait manajemen kesehatan. Akses terhadap makanan sehat yang terjangkau di lingkungan kampus masih perlu ditingkatkan dan diperlukan pemantauan kesehatan fisik dan mental dari para dosen secara rutin atau berkala. Dampak dari isu ini antara lain kesehatan fisik dan mental yang terganggu dapat meningkatkan resiko dosen terkena penyakit dan resiko stres meningkat. Hal ini tentu berpengaruh pada kinerja dan kesejahteraan dosen secara umum. Isu-isu yang dipaparkan tadi mencerminkan beberapa contoh tantangan dalam mengelola ASN di perguruan tinggi, terutama dalam memenuhi tuntutan kinerja akademik, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan. Berbagai solusi yang tepat diperlukan untuk menciptakan kondisi maupun lingkungan kerja yang kondusif bagi dosen untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Mengingatkan kembali bahwa Smart ASN sangat terkait dengan kompetensi atau kemampuan literasi digital, yaitu melingkupi kecakapan menggunakan media digital, budaya menggunakan digital, etis menggunakan media digital, dan aman menggunakan media digital. Berikut ini adalah beberapa isu Smart ASN yang saya temukan di lingkungan saya bekerja. Tentu saja penelusuran ini berdasarkan pandangan dan analisis pribadi saya. Beberapa isu antara lain, 1. Digitalisasi profil dosen, 2. Digitalisasi modul perkuliahan, dan 3. Kesenjangan kompetensi. Isu yang pertama adalah terkait digitalisasi profil dosen. Website dosen yang memuat profil dan kepakaran masih belum terintegrasi dan perlu diperbaharui untuk meningkatkan visibilitas dosen. Dampak dari isu ini jika tidak ada solusi antara lain kepakaran dosen kurang dikenali oleh mahasiswa, kolega, dan pihak luar seperti perguruan tinggi lain, perusahaan, dan masyarakat luas. Hal ini juga dapat mempengaruhi kinerja dan peluang kerjasama. Isu yang kedua adalah terkait digitalisasi modul perkuliahan. Digitalisasi dan pemutakhiran modul masih perlu ditingkatkan untuk mendukung e-learning, terutama untuk mata kuliah praktikum.
Dampak dari isu ini jika tidak ada solusi antara lain mahasiswa tidak dapat mempelajari ulang keterampilan yang diperoleh ketika pembelajaran mandiri atau di luar kelas. Kemudian dampak dan jangkauan dari pembelajaran juga kurang luas. Isu yang ketiga adalah mengenai kesenjangan kompetensi literasi digital. Saya menemukan masih ada kesenjangan kompetensi literasi digital di antara beberapa pegawai, contohnya antara pegawai senior dan junior. Dampak dari isu ini jika tidak ada solusi antara lain produktivitas kinerja menjadi tidak merata dan hambatan dalam komunikasi dan kolaborasi. Isu-isu tadi mencerminkan tantangan dalam mewujudkan konsep Smart ASN di perguruan tinggi yang melibatkan pengembangan kompetensi, adaptasi teknologi, inovasi pelayanan publik, dan transformasi budaya kerja. Untuk mengatasi isu-isu tersebut, perlu dilakukan upaya strategis dalam pengembangan sumber daya ASN yang lebih responsif terhadap tuntutan perubahan zaman. Demikian paparan dari saya mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Terima kasih.